Kita sedikit feedback dulu ya. Untuk untuk yang materi-materi kemarin yang sudah kita bahas, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada atau ada yang sudah baca nggak dari buku? Ada yang mau didiskusikan? Adakah? Nggak ada, Ji? Didiskusikan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita sedikit refreshing dulu mengenai urin. Bebas ya. Apa itu urin, nggak? Ada yang bisa definisikan sedikit? Ya, silakan yang resen. Tapi dokter, jadi urin itu cairan merupakan cairan sisa metabolisme yang dihasilkan Ki oleh ginjal dan dikeluarkan Ki dari tubuh melalui saluran kemih. Oke. Definisi yang benar, tapi cukup sederhana. Ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin menambahkan istilah-istilah medis atau bahasa Latin mungkin biar lebih medical. Ayo. Oh. Ayo, ada. Slide-nya enggak banyak, Ji. 11 dikurang 2 pendahuluan sama terima kasih. Berarti slide-nya cuma 9. Karena ini utang, berarti materi-materi lain kan harusnya sudah masuk. Terutama materi tentang cairan tubuh, materi tentang diuresis, materi tentang osmolaritas, materi tentang ginjal. Itu sudah masuk semua toh? Hmm. Dari materi-materi yang sudah kita bahas, sudah kalian dengarkan, pelajari sebelumnya yang berhubungan dengan urin ini, apa kira-kira yang bisa kalian tangkap? Atau apa yang bisa kalian eh, komentar mungkin, simpulkan mungkin, atau kaitkan mungkin materi urin ini dengan materi-materi yang tadi saya sebutkan. Kompartemen cairan tubuh, osmolaritas, diuresis, apa ya deh. Saya terakhir ini toh, Tapi ya dokter, tidak ada yang lain toh? tapi masih ada materi yang belum masuk dokter. Oh, masih ada. Siapa? Tapi dokter Wani sama dokter Hira, tapi dokter. Oh, kapan kalian ujian kah? Untuk mid kemarin baru dilaksanakan dokter, tapi kalau final tanggal 12 dokter. Oh, oke. Yang resen tadi siapa deh?
Kenapa dihilangkan resennya? Ayo. Tapi dokter, izin menambahkan tadi yang definisi urin tapi dokter. Ya. Tapi dokter, urin itu merupakan hasil sekresi yang mengandung air, elektrolit, dan zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat dokter, yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa dalam tubuh tapi dokter. Oke. Sudah bertambah nih dengan istilah-istilah Latin, istilah medis, kimiawi. Betul juga ya? Masih ada yang mau menambahkan? Tapi saya dokter. Ya, silakan. Nah, urin kan dalam bahasa medisnya itu disebut urina, urin. Urin itu merupakan cairan sisa metabolisme yang dihasilkan oleh ginjal melalui proses filtrasi darah atau penyaringan darah. Terus dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Saluran kemihnya itu ureter, kandung kemih, sama uretra. Coba itu saja dokter. Oke, sudah ada tambahan lagi dari sisi anatomis. Saluran kemih itu ada saluran-salurannya ya. Jadi dari hasil filtrasi tadi diteruskan ke saluran pembuangan. Mulai dari ureter tadi ya. Ureter. Kandung kemih apa bahasa medisnya, Dek? Tapi dokter fisika urinaria. Ya, vesika urinaria. Jadi dari ureter, vesika urinaria ke uretra. Ya, tapi semuanya ada pintunya. Semuanya ada mekanismenya. Jadi di ureter ada mekanisme. Kenapa penting itu? Harus ada vesika urinaria, Dek. Kenapa enggak? Kalau dipikir-pikir toh, kenapa harus transit di vesika urinaria kalau misalnya ujung-ujungnya harus keluar begitu? Kenapa? Secara logis mau, jangan secara ini. Kenapa kira-kira harus ada vesika urinaria? Tapi dokter sebagai penampung sementara dokter. Penampung sementara. Oke. Kenapa harus ditampung sementara? Kenapa harus ditampung sementara kira-kira? eh, untuk mengontrol waktu dan tempatnya berkemih secara sadar, dokter. Iya, karena kita ini makhluk hidup, bukan mesin. Dek, mesin, kalau zat-zat sisanya, anggaplah yang paling gampang, misalnya kendaraan bermotor, zat-zat sisanya itu langsung keluar dari asap knalpot. Ada penampungannya enggak? Tidak ada. Tapi ada filternya enggak? Hmm. Kendaraan bermotor ada. Sama kayak manusia juga, sama kayak makhluk hidup juga. Jadi yang dikeluarkan itu adalah sisa metabolik, ekskresi dari sisa metabolik yang mengandung berbagai zat. Jadi, yang mengandung berbagai zat ini ada yang memang tidak dibutuhkan lagi, ada yang memang dia dalam bentuk sisa metabolik, tapi ada juga yang sebenarnya dia di ini, dia yang sebagai eh, penanda. Hmm. Yang kalau itu kita ketemu di urin, berarti ada masalah. Kalau tidak ketemu di urin, berarti kita bisa berasumsi urinnya masih normal. Karena urin itu, karena dia sisa-sisa metabolit, berarti urin ini menjadi salah satu parameter penting untuk mengetahui kondisi sistem urologi kita secara fisiologis. Ya,
Masih ada yang mau komentar? Yang mau tambahkan? Kenapa harus ada fisika benar sudah? Apalagi di uretra ada apa yang mengatur ritme ini, ritme mikturisi atau diuresis di uretra? Tapi dokter ada sphincter. Sphincter apa, Dek? Sphincter uretra dokter. Ada berapa sphincter uretra? Ada 2 dokter. Hmm. Satu, Yang internus sama eksternus dokter. interna di mana, eksterna di mana? Kalau yang interna itu yang di dekatnya vesika urinaria, kalau di yang eksternus itu di dekatnya saluran kemih. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus ada dua sphincternya? Kenapa tidak satu saja? Kalau tujuannya hanya buka tutup jalur evakuasi urin, kenapa harus dua? Harus ada yang interna, harus ada yang eksterna. Tapi dokter, maaf kalau salah, karena ya ada 2, karena satu itu involunteer, satu yang volunteer dokter. Oke, jadi semi otonom ya. Kita mikturis itu diuresis kita itu semi otonom. Semi otonom ini maksudnya ketika ada ketika pada titik tertentu setelah urin itu terbentuk, maka sphincter interna itu akan terbuka. Sphincter terbuka itu menjadi salah satu tanda dengan cara dia mengirimkan sinyal ke otak bahwasanya urin sudah terisi sekian ini, bisa dikeluarkan. Nah, tergantung dari respon di otak. Apakah dia langsung mengeksekusi ke eksterna atau mau di hold dulu, mau ditahan dulu. Itulah dia kenapa dia bisa semi otonom. Karena pada titik tertentu kita masih bisa tahan. Pada titik kapan, pada pada saat kapan miksi itu kita tidak bisa tahan lagi. Meskipun kita sekuat tenaga menahan itu tidak bisa tertahan lagi. Pada saat kapan? Dalam kondisi fisiologis ini, Dek, nah, bukan dalam kondisi patologis. Dalam kondisi fisiologis, tidak ada masalah di uretra, tidak ada masalah di vesika urinaria, tidak ada kondisi patologis lain. Pada saat kapan? Tapi dokter, Mikturisik, ya. pas vesika urinarnya sudah menampung penuh dokter. Definisi penuhnya itu bagaimana, Dek? Dilihat dari volumenya dokter, volume yang bisa ditampung dari vesika urinarianya Berapa? 300 sampai 500 mili dokter. Masih kurang. Tapi dokter 400 sampai 600 mili dokter. Ya, tambahi. Masih kurang. Langsung bicara, Dek. Jamil resen. Apa? Siapa ini yang resen? Anissa, kenapa ya? Maki apa? Jawab apa? Tapi dok 500 sampai 600 mililiter. Ya, tambahi. Siapa tahu saya yang salah, Dek. Hmm. Di buku bilangnya berapa? Ya, jadi kapasitasnya itu kalau kita orang Indonesia itu bisa sampai 1.000 ya, bisa sampai 1 liter. Cuman 1.000-nya itu biasanya nggak bisa tercapai karena sampai di atas 700 itu eh, apa namanya regangan dari vesika urinaria itu sudah sampai ini merangsang reseptor nyeri yang ada di situ. Jadi sudah sangat
sudah sangat nyeri. Jadi setelah terangsang terpicu itu sensasi nyeri, otak kita itu secara refleks biasanya langsung buka. Buka juga sphincter eksterna. Langsung buka supaya menghindari robekan. Yang ditakuti otak untuk vesika urinaria itu adalah robekan dari vesika urinaria. Oke. Oke. Selanjutnya. Jadi, apa yang kita mau bahas ini sekarang? Pembentukan urin. Tadi sudah sedikit disebutkan toh, pembentukan urin salah satunya melalui proses filtrasi. Filtrasinya terjadi di mana? Di glomerulus. Proses filtrasi itu berlangsung seperti apa? Filtrasi di glomerulus itu sifatnya bukan seperti ini ya, bukan seperti saringan dapur, bukan seperti saringan bangunan, kan? Karena dia prosesnya kita namakan filtrasi karena dia melibatkan mekanisme flow deh. Flow dari arteri-arteri yang ada di glomerulus. Karena glomerulus itu sebenarnya dia anyaman arteri. Jadi yang mempengaruhi proses filtrasi itu adalah flow-nya yang pertama, yang kedua adalah kandungan dari sisa metabolitnya. Setelah terfiltrasi, kenapa lagi? Kenapa mie lagi itu? Yang terfiltrasi sebenarnya apa? Langsung dalam bentuk urin kah? Atau dalam bentuk cairan kah? Ya tentu tidak, karena di glomerulus itu isinya anyaman kapiler, vaskuler, berarti yang terfiltrasi adalah darah. Ya, dokter. Yang terfiltrasi adalah darah. Hasil filtratnya nanti setelah itu diapai? Dilakukan proses reabsorpsi dan sekresi. Nah, dari proses-proses reabsorpsi dan sekresi nanti akan terakumulasi itu berapa banyak cairan, berapa banyak sisa metabolit, berapa banyak urea tadi, seperti yang disebut teman tak, kreatinin, elektrolit, berapa banyak yang dikeluarkan melalui urin. Dengan berbagai mekanisme tadi, kita bisa sedikit menghubungkan bahwa urin itu hanya satu dari sekian fungsi yang dijalankan oleh ginjal. Dan juga urin itu adalah salah satu parameter penting yang bisa memungkinkan kita untuk memperkirakan kondisi ekskresi, kondisi osmolaritas cairan tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit, keseimbangan asam basa dari si pasiennya atau orang yang bersangkutan. Karena dari proses-proses tadi, ya. Nah, kita kembali ke ginjal dulu. Jadi, kenapa urin itu bisa terjadi? Dari pembahasan di kompartemen cairan tubuh dan osmolaritas cairan tubuh itu selalu dijaga supaya komposisi kompartemen cairan, volume cairan tubuh itu dalam kondisi yang seimbang. Seimbang ini artinya kurang lebih sama atau mirip antara asupan dan input dan output, asupan dan keluaran. Untuk asupannya bisa berasal dari pencernaan, produk metabolit. Untuk keluarannya dari proses metabolit juga, ekskresi juga, ya. Hal ini terjadi
untuk menjaga kestabilan lingkungan sel. Karena yang melakukan metabolisme itu adalah sel. Kalau dia dalam kondisi yang hipertonik, apa yang terjadi pada sel? Krenasi, dokter. Hah? Krenasi. Apa? Krenasi. Mengkerut. Kalau kondisi hipertonik, cairannya mengkerut. Ya, betul. Oke. Terus, kalau kondisi hipotonik, berarti selnya Tapi dok pecah. ya nggak langsung pecah sih sebenarnya. Dia anu dulu, hipertrofi dulu, dia bengkak dulu. Tah? Kalau sel tidak dalam kondisi optimal, maka metabolisme juga tidak akan berlangsung secara optimal. Hal itu pula yang akan nanti kalian pelajari di berbagai sistem yang akan datang yang berhubungan dengan kondisi urinaria, ya, ginjal, urogenitalia. Ya. Nah, selanjutnya, makanya dibutuhkan urin. Supaya yang pertama bisa menyeimbangkan, yang kedua tadi bisa sebagai parameter kondisi metabolik, kondisi asam basa. Urin terbentuk melalui tiga tahap, mulai dari filtrasi glomerulus tadi, reabsorpsi di tubulus, dan sekresi di tubulus. Kapiler-kapiler yang ada di glomerulus itu nanti menerima aliran darah dari afferent arteriole yang berasal langsung dari seluruh tubuh. Kemudian dari glomerulus nanti keluar ke efferent arteriole setelah melalui proses filtrasi. Nah, tapi nanti efferent arteriolnya itu tidak langsung bergabung nanti ke vena renalis karena dia mengelilingi dulu tubulus-tubulus yang ada di ginjal. Dia kelilingi dulu tubulus-tubulus untuk melakukan proses berikutnya, yaitu reabsorpsi dan sekresi. Oke. Apa yang direabsorpsi, apa yang disekresi tergantung dari eh, metabolitnya atau zatnya, ya. Karena di ginjal itu zat-zat itu perlakuannya cukup berbeda, dibagi menjadi 4 berdasarkan mekanisme fisiologis. Yang pertama itu zatnya itu difiltrasi saja. Difiltrasi saja itu berarti dia kalau misalnya jumlahnya 100 yang masuk ke afferent arteriole itu difiltrasi misalnya 20%, jadi 20%-nya itu masuk nanti diteruskan ke proses berikutnya, reabsorpsi dan sekresi, 80%-nya nanti akan diteruskan, ya, karena zatnya itu hanya difiltrasi saja. Perlakuan yang kedua yaitu filtrasi dan reabsorpsi parsial. Jadi pada perlakuan yang kedua ini, setelah terfiltrasi, misalnya 20% terfiltrasi, aliran darah yang melalui efferent arteriole itu yang sampai ke peritubulus nanti akan melakukan tubulus nanti akan melakukan reabsorpsi dari kapiler peritubulus tadi. Jadi misalnya ditambah 5%, 10%. Tapi parsial aja, jadi tidak semuanya. Ya. Kemudian perlakuan ketiga yaitu filtrasi dan komplit reabsorpsi. Untuk zat ini, setelah mengalami filtrasi, misalnya 50% terfiltrasi di glomerulus. Selebihnya nanti direabsorpsi kembali melalui kapiler peritubulus, sisanya 50%. Sehingga secara fisiologis, zat-zat seperti ini yang difiltrasi dan reabsorpsi full, komplit, maka secara fisiologis zat tersebut tidak akan kita temukan di urin. Kemudian perlakuan yang keempat yaitu filtrasi dan sekresi. Jadi filtrasi dan sekresi ini
memungkinkan zat ini setelah melalui proses filtrasi di glomerulus akan melalui proses sekresi lagi di kapiler peritubulus sehingga zat-zat seperti ini biasanya tidak akan lagi balik ke aliran tubuh. Dia akan terbuang full 100% melalui proses urin. Ya. Nah, untuk proses difiltrasi glomerulus itu dimungkinkan karena di situ ada anyaman kapiler yang kita sebut eh, glomerulus yang nantinya akan melakukan proses filtrasi akhir dengan mengumpulkan cairan-cairan filtrat di kapsul Bowman. Hasil filtratnya itu berdasarkan struktur dari glomerulus ini harusnya secara fisiologis hasil filtrat ini bebas dari protein dan elemen seluler. Karena di kapiler glomerulus itu dan kapsul Bowman itu dia punya apa namanya? Membran itu dia semi-permeable. Semi-permeable itu berarti dia dapat melewati zat-zat tertentu, tapi biasanya zat-zat dengan ukuran molekul besar itu tidak bisa lewat. Salah satunya adalah elemen seluler dan protein-protein plasma. Ya, jadi secara normal, secara fisiologis, yang nantinya sampai ke urin, kalau urinnya diperiksa, kalau urinnya masih normal, itu berarti urinnya tidak mengandung protein dan tidak mengandung sel-sel darah. Ya. Nah, laju filtrasi glomerulus di kapiler-kapiler tersebut rata-rata dari referensi disebutkan 125 cc per menit. Atau kalau dihitung per hari itu 180 liter per hari. Tapi yang kita keluarkan dalam bentuk urin hanya sekitar 1 sampai 1,5 liter per hari. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari proses filtrasi kapiler glomerulus ini masih melalui tahap berikutnya, yaitu proses eh, reabsorpsi dan sekresi. Yang proses reabsorpsi itu akan berlangsung mungkin hingga 98 sampai 99%. Sehingga yang disekresikan, yang diekskresikan dalam bentuk urin itu hanya sekitar 1 sampai 2% saja. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi di glomerulus itu membrannya itu terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu karena dia termasuk bagian dari vaskular maka ada endotel. Kemudian membran dasar sama lapisan epitel atau podosit. Nah, membran semipermeable dari kapiler glomerulus ini itu dimungkinkan karena adanya fenestra, yaitu lubang-lubang pada kapiler endotel, sehingga terjadi proses filtrasi. Nah, kenapa tidak bisa lewat tadi itu protein-protein plasma, elemen-elemen darah, ya vaskular? Itu karena di membran dasar terdiri dari jaringan kolagen dan fibril proteoglika yang struktur dari membran dasar ini mencegah supaya molekul-molekul besar seperti protein plasma atau elemen seluler, elemen darah, itu tidak akan lewat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah podosit. Yang podosit ini juga memiliki celah yang dapat dilalui oleh hasil filtrat dari 2 membran tadi. Itu tadi lapisan-lapisannya ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar di bagian kanan, kalau dia secara mikroskopik,
Ya mirip sih sebenarnya seperti saringan-saringan pada umumnya. Cuman dia punya mekanisme-mekanisme yang mencegah beberapa zat tertentu untuk tidak lewat. Ya, karena zat-zat tersebut itu dia bukan sisa metabolisme, dia bukan sisa ekskresi. Zat-zat seperti itu adalah produk dari eh, tubuh yang bisa terus didaur ulang, ya. Misalnya elemen seluler yang paling gampang deh, misalnya di sel darah merah. Di sel darah merah itu kan ada Hb. Hb itu kalau dia sudah expire, itu kan dia dipecah ya menjadi hem dan globin. Nah, keduanya itu bisa didaur ulang untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian berikutnya adalah proses reabsorpsi dan sekresi oleh tubulus yang ada di ginjal. Tadi setelah filtrat terbentuk, filtratnya itu akan melalui tubulus, tapi di tubulus itu beberapa zat akan direabsorpsi kembali, ada yang secara parsial, ada yang secara komplit berdasarkan perlakuan yang di awal tadi disebutkan. Sisanya akan disekresikan dari kapiler peritubular. Tabel yang ada di slide menunjukkan beberapa zat, beberapa molekul dengan perlakuan yang berbeda-beda. Mulai dari glukosa misalnya. Yang terfiltrasi itu jumlahnya 100%, ya. Dan yang direabsorpsi itu adalah jumlahnya 100% juga. Sehingga yang diekskresikan dalam bentuk urin harusnya 0, ya. Kemudian bikarbonat. Bikarbonat yang difiltrasi di glomerulus itu adalah jumlahnya sekian, 4.320. Tapi yang direabsorpsi itu sekitar 99% lebih. Sehingga yang diekskresikan hanya sekitar 1-2% saja. Ya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah yang di urea, urea itu difiltrasinya itu sekitar 46 misalnya jumlahnya. Yang direabsorpsi itu cuman 23. Sehingga yang disekresikan, yang diekskresikan itu sisanya 50%-nya. Berarti untuk urea dia difiltrasi dan direabsorpsi parsial. Tuh. Nah, kemudian ada juga yang difiltrasi tapi tidak direabsorpsi sama sekali. Dia diekskresikan saja. Misalnya kreatinin. Yang difiltrasi dengan yang diekskresikan itu jumlahnya 100%. Sehingga yang direabsorpsi itu tidak ada. Ini beberapa molekul-molekul atau zat dengan perlakuan berbeda-beda pada saat melalui proses di ginjal, mulai dari filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Nah, terus di tubulus kan tadi ada proses reabsorpsi dan ekskresi. Kenapa bisa terjadi di situ? Nah, di situ tidak ada ini, tidak ada slit pores. Kenapa bisa terjadi? Hanya kapiler saja. Nah, zat yang ada di kapiler peritubular itu melalui proses transport zat di membran epitelnya dan membran kapilernya. Kalau di membran epitelnya yang bisa lewat itu hanya cairan interstisial saja. Kalau di membran kapilernya bisa lewat sel-sel darah, ya. Tapi tentu saja pada proses reabsorpsi ini dipengaruhi oleh kondisi dari tubulus juga, ya. Tapi ini kita bicara fisiologis ya. Jadi berarti proses yang ada di tubulus ini berlangsung secara normal, ya. Kenapa bisa terjadi proses reabsorpsinya? Itu melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, langsung melalui mekanisme osmosis. Mekanisme osmosis itu biasanya berlangsung pada cairan-cairan
intravaskular atau cairan interstisial, dan dia biasanya tidak membutuhkan energi. Dia hanya membutuhkan perbedaan tekanan zat, tekanan hidrostatik lah ceritanya ya. Kemudian yang kedua, yang dalam bentuk campuran dengan beberapa zat, ada yang secara pasif berdifusi, ada juga yang secara aktif. Nah, secara aktif ini dia membutuhkan channel tertentu. Nah, channel ini supaya dia bisa terbuka, dia membutuhkan ATP. Ya. Jadi, pada saat proses osmosis terjadi, itu hanya di jalur paraseluler saja, karena langsung dari eh, pori-pori dari si tubulus itu. Kemudian untuk transseluler berarti dia melalui sel-sel yang ada di membran epitel dari tubular, baik itu melalui proses difusi pasif dan proses transport aktif dengan menggunakan ATP. Ya. Setelah melalui proses reabsorpsi dan sekresi, ekskresi, maka urin sudah mulai terbentuk. Urin sudah mulai terbentuk dan akan dikumpulkan ke kaliks kaliks yang ada di ginjal sebelum nanti akan ditransfer ke ureter. Dari ureter nanti akan diteruskan seperti yang sudah kita bicarakan di awal ke vesika urinaria untuk penampungan sementara sampai pada titik tertentu, jumlah tertentu, maka urinnya dikeluarkan melalui uretra. Ya, mungkin ini sudah akhir dari slide. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau soal-soal paling deh kalau tentang ginjal itu biasanya hanya struktur anatomi klinis saja. Anatomi klinis itu misalnya di glomerulus ada apa, fungsinya apa. Terus pada proses urin misalnya reabsorpsi apa, yang direabsorpsi apa, yang disekresikan apa. Sama perlakuan-perlakuan zatnya tadi. Ya, ingat perlakuan zat di ginjal sebelum terbentuknya urin itu ada 4 tadi ya. Filtrasi saja. Yang kedua filtrasi dan reabsorpsi komplit. Kemudian filtrasi dan eh, reabsorpsi parsial. Dan filtrasi dan sekresi. Oke, mungkin cukup deh. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silahkan. Kalau ada yang mau pergi gereja, mungkin tutup mie kapang. Oke deh. Biasanya saya kalau masuk di kelas, lalu saya bilang, eh jangan kayak belajar terus. Kalau hari libur atau tanggal merah, libur mi juga. Tapi kalau tidak libur, ya belajar, membaca. Cuman ini karena utang jadi dieksklusi sedikit. Setelah ini, saya harap kalian membaca ulang mi dulu di buku fisiologi yang kalian punya tentang urin, pembentukan urin. Baca ulang lagi dulu, mungkin setengah jam, 30 menit, atau 60 menit, 1 jam saja. Yang penting fokus kayak membaca, 30 sampai 60 menit itu. Setelah itu, tutup bukunya, tutup laptopnya, pergi jalan-jalan. Pergi ke mall, pergi ke makan. Toh, kalau ngantuk tidur, kalau ada yang eh, mau lanjut misinya di game RPG, lanjut main. Terserah, lakukan apapun yang kalian mau, karena ini tanggal merah.
karena ini hari libur. Tapi sebelum itu, karena ini kita sudah bahas satu materi, usahakan luangkan kayak 30 menit sampai 60 menit ke depan, baca ki tentang urin, baca ki tentang ginjal, bacanya fokus dulu, tutup HP tak, tutup anuta yang lain, tapi setelah itu lakukan apapun yang kalian mau, ya. Mungkin itu sedikit pesan saja. Kalau sudah tidak ada mungkin cukup materi-materi yang 4 kayaknya topik yang ditugaskan ke saya sudah kirimkan semua ke ketua kelas, nanti dibagikan. Materi di PowerPoint itu biasanya sangat tidak lengkap karena apa yang kita tampilkan di slide itu hanya berupa poin-poin besarnya saja. Selebihnya itu biasanya harus kita baca sendiri. Kalau untuk buku, referensi besar kita itu kan Guyton sama Sherwood kalau untuk di fisiologi. Kalau mau kita baca yang lebih detail, tapi lebih mudah dipahami menurutku, baca Ki Guyton. Tapi butuh waktu yang agak panjang karena penjelasannya cukup detail Ki, kalau di Guyton. Kalau mau kita baca yang ringkas-ringkas, tapi menurut saya pribadi agak susah, agak sedikit membutuhkan usaha untuk memahami, baca Ki Sherwood. Atau kalau punya Ki buku fisiologi yang lain, boleh juga. Dek, karena ada gitu buku-buku fisiologi yang lain yang membahas tentang urin secara spesifik, ginjal atau sistem organ Italia secara spesifik. Oke, cukup Mikapang. Kalau sudah tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Silakan melanjutkan aktivitas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak dokter. Oke, izin live. Happy weekend teman-teman. Potong. Masih Kamis. Happy weekend guys. Di wajok mak saya. Wih, kasih dulu hasil, Cas. Apa tong? Apa tong? Di Morowali mak saya guys. Hai Morowali.